manifestasi itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan. Itu bukan doing, tapi being. Jadi manifestasi itu terjadi sejak kita lahir sampai sekarang. Itu bukan sesuatu yang kita lakukan, itu otomatis. Jadi kalau kalian dalam seharian, mungkin dalam setahun ini dominannya sedih ya, realitanya akan sedih. Kalau dominannya bahagia ya realitanya bahagia. Kita itu mencari arah yang salah. Entah itu kita mencari kebahagiaan, entah itu label kebahagiaan diganti ketuhanan, kita mencari ke arah yang salah. Pencarian pasti arahnya keluar. Pencarian tidak pernah ke dalam. Namanya cari, ya kan? Ya. Mencari kan berarti yang dicari adalah sebuah objek kan. Sedangkan diri jati ataupun ketuhanan itu bukan objek. Justru ketika ada upaya untuk hening, berarti kalian tidak hening. Sama. Hmm. Misal Mas Hendra nggak bisa tidur, Hmm. kan? Tidur ini kan sebuah fenomena kan. Berarti kan ada prasyaratnya kan, agar Ya. terjadi. Nah, fenomena tidur ini bisa terjadi kalau badan rileks, pikiran nggak terlalu rame, lalu lintasnya itu nggak terlalu cepat, ya kan? Yang kita mau sadari atau jeda yang mau kita sadari itu bukan objek, Hmm. itu adalah subjek yang adalah diri kita sendiri. Makanya usaha justru membuat kalian mencari objek, akhirnya nggak ketemu. Nah, ketika kita santai menyadari nafas, lama-lama ketemu jedanya. Hmm. Ya, teman-teman semuanya, hari ini kita ada kesempatan untuk belajar lagi, belajar kesadaran bersama dengan Mas Riko Hutama. Jadi, kalau kita menyelami buku-bukunya Mas Riko itu kan mulai dari Satsang, terus kemudian Eleftheria, Satu Jeda, Bayang-Bayang Tuhan tuh benar-benar mendekonstruksi apa yang selama ini kita anggap sebagai diri yang sebenarnya, padahal itu adalah ego gitu, itu adalah pikiran begitu. Nah, eh sekali lagi terima kasih Mas Riko sudah menyempatkan waktu di Ngaji Roso. Gini Mas, aku pengen memulainya dari kalau kita di banyak ilmu pengembangan diri gitu Mas, yang khususnya dari Barat gitu. Kalau misalnya mencari akar masalah, eh itu kan misalnya ada sesuatu yang bermasalah gitu ya Mas ya, selalu dicari akarnya gitu. Selalu dicari persoalannya. Oh ini trauma masa lalu lah, yang apa tuh namanya harus digali terus digali terus digali terus. Sementara kalau di kebijaksanaan timur, kalau Mas Riko sering bilang, ya masalah itu hanya ilusi gitu. Nah, Hmm. menurut Mas Riko, yang halu itu siapa? Yang barat atau kita sebenarnya yang halu, kebijaksanaan timur? Oke, jadi gini, aslinya sama aja Mas Hendra. Jadi entah digali ataupun enggak, aslinya trauma kita itu muncul di kehidupan sehari-hari. Lewat Hmm. ini, self-talk kita. Jadi ketika misal kita ada trauma soal eh, dulu waktu kecil pernah digebui bapak, kemudian kita ketemu tukang sayur yang badannya tegap, pasti kan pembicaraan di kepala kita kan beda. Nah, itu yang perlu disadari. Jadi aslinya entah itu kita diarahkan untuk menggali ataupun enggak, aslinya sama aja. Tapi yang lebih simpel adalah ya udah disadari pikiran kita di keseharian gimana. Itu pasti muncul semua. Jadi kalau kita ada pendaman atau emosi kekurangan ya pasti waktu kalian ke mall pasti muncul. Pembicaraan di kepala pasti beda. Ih mahal, ih
kok kayaknya aku nggak mampu dan lain-lain. Tapi kalau nggak ada eh, emosi kekurangan, nggak ada pikiran kekurangan, kalian dari kecil baik-baik saja ya, itu semua nggak akan muncul. Jadi pesanku yaitu jangan memisahkan meditasi dengan kehidupan sehari-hari. Justru masukkan meditasi ke dalam kehidupan sehari-hari. Yaitu sadari selalu pikiran kalian gimana, suaranya apa, nah gak usah direspon. Kalau kalian merespon ya sama aja kalian masuk ke cerita lama. Gitu doang aslinya. Oke, 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 oke. Jadi poinnya adalah senantiasa berlatih untuk menyadari gitu ya. Kalau kalau di Eckhart Tolle kan sering bilang belajar untuk menghuni Mm-mm. tubuh gitu ya Mas Riko ya. Betul. Nah, menghuni tubuh itu manfaatnya kan sebenarnya kan sama kan untuk menyadari pikiran dari dalam diri kita sendiri kan Mas Riko? Betul, sama aja. Jadi ketika kalian menghuni tubuh kalian masing-masing, ya pikiran jadi tersadari. Sama, Hmm, aslinya semua ajaran, entah itu timur atau barat, aslinya sama aja. Cuma oke. pendekatan Mm-mm. berbeda. Pendekatannya yang berbeda. Tapi gini Mas, eh masih masih banyak ya Mm, teman-teman itu yang belum bisa membedakan mana yang disebut dengan pikiran mm, dan mana yang disebut dengan akal. Mas Riko kan oke. menurut Mas Riko itu kan sesuatu hal yang berbeda gitu. Mungkin bisa dijelaskan Mas. Oke, jadi gini, gampangannya kan kita dari kecil tuh diajari ada yang suara yang tidak penting, ada suara yang penting kan. Nah, suara yang penting itu harus kita ikuti. Nah, tapi di posisi yang sekarang kita banyak pendaman, kita banyak rasa-rasa yang nggak enak, pikiran kita selalu sama, ya anggap semuanya nggak penting. Nah, ketika Hmm. kita tidak ada tendensi kiri atau kanan, kita menganggap semua suara di kepala nggak penting, kita baru bisa mendengarkan apa adanya. Tapi kalau kita masih mencari suara yang penting untuk diikuti di kepala kita, akhirnya kita tidak mendengarkan. Kita justru mencari-cari suara mana yang perlu diikuti, atau wangsit mana yang perlu diikuti. Nah, akhirnya salah, kalian tidak mendengarkan. Jadi ya, anggap semua suara di kepala kalian itu tidak penting. Nah, ketika tidak penting, kalian tidak perlu untuk mengikutinya, kalian bisa mendengarkan apa adanya. Nah, ketika kalian mendengarkan pikiran kalian tanpa ngotak-ngatik, tanpa nyari suara mana yang penting, akhirnya kalian bisa mundur ke belakang menjadi bidang kesadaran itu sendiri yang selalu mempunyai kualitas pendengaran dan selalu hening. Itu. Hmm, 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 hmm. Nah, Mas Riko tadi ngomong soal mundur sejenak gitu ya, Hmm, bisa-bisa mundur satu langkah gitu ya. Aku teringat kalau nggak salah, Mas Riko pernah mengatakan bahwa sebenarnya manusia itu punya 6 dimensi. hmm, Ada dimensi depan, dimensi kanan, kiri, atas, bawah, dan belakang. Di mana Mas Riko di situ menjelaskan bahwa kalau dimensi satu dan sampai dimensi 3 itu akses menuju pikiran. hmm, Sementara dimensi 4 dan 6 itu menuju ketuhanan gitu. Nah, itu tuh ilmu yang menurutku ya, karena itu based hmm. on pengalamannya Mas Riko, ini sangat sangat istimewa sekali gitu. Karena memang benar ya Mas, ketika kemudian kita lagi galau, lagi sedih, lagi marah, lagi emosi, ekspresinya tuh semuanya di dimensi 1 sampai 3 itu tadi gitu ya. Ya, Nah, di depan mungkin kan. mungkin depan ya depan kanan kiri. Nah, mungkin ini perlu Mas Riko untuk diberikan elaborasi supaya kemudian teman-teman di Ngaji Roso lebih lebih paham secara utuh gitu Mas. Sedikit Hmm, di-spill gitu Mas. oke. Jadi soal belakang, atas, bawah ini kan dibahas di buku Satsang kan. Mm, mm, Kalau mm, nggak mm. salah ingat ya aku ya. Jadi gini, jadi entah itu pikiran berupa suara atau visual, entah itu emosi berupa sensasi taktil, itu munculnya pasti di permukaan tubuh. Kalau suara pasti terasa seperti di depan. Nah, biar bisa mundur ya kita harus tidak ngotak-ngatik pikiran dan emosi. Kalau kita ngotak-ngatik, otomatis kita maju atau ke kiri atau ke kanan. Kalau suaranya ada dua atau tiga, kita lebih membela suara yang salah satunya ya kita akhirnya condong ke kanan atau ke kiri atau ke depan.
Jadi itu. Jadi kuncinya adalah tidak mengotak-atik suara apapun yang muncul dan emosi apapun yang muncul. Nah, Hmm. ketika kita tidak mengotak-atik, efek sampingnya adalah secara tidak langsung kalian mundur ke belakang. Nah, ini penting. Ini adalah kunci terpenting menurutku. Nah, banyak dari kita ngotak-ngatik. Kita berusaha mengotak-ngatik emosinya, berusaha merubah emosinya, berusaha melepas atau berusaha eh, menekan. Ya, akhirnya kita maju ke depan. Akhirnya kita tidak jadi hadir sebagai kesadaran yang menyaksikan. Tapi ketika kita hanya membiarkan, tidak ngotak-ngatik, tidak maju ke depan, tidak ikut serta dalam suara-suara pikiran, tidak nanggepi pertanyaan pikiran, tidak nanggepi pernyataan-pernyataan yang muncul di pikiran, ya akhirnya efek sampingnya kita bisa mundur ke belakang. Jadi kata kuncinya adalah dibiarkan itu. Tapi kalau Hmm. kita masih menganggap salah satu suara itu penting, kita masih menganggap beberapa emosi itu penting dan harus ditanggapi, ya sampai kapanpun kita tidak bisa mundur ke belakang. Oke, oke, Itu oke, oke. kuncinya. Nah, eh kalau misalnya kita ini kan memposisikan diri di dimensi depan aja ya Mas Riko. Itu kan Mas Hmm. Riko sering mengatakan ya itu nanti kita akan terlalu ini ya, terlalu sempit pandangan kita. Hmm. Sementara kalau kemudian kita masuk ke dimensi yang belakang, memang di Hmm. situ terasa kayak kayak luas banget gitu Mas. Tetapi Ya. yang jadi masalah itu nggak bisa lama kadang Mas Riko. Gimana Nah, tuh Mas? nah, itu kembali lagi jam terbang. Itu bukan Hmm. soal sakti atau gimana, enggak. Ya itu soal jam terbang. Jadi kalau Oh. dari kecil kita terbiasa untuk apa namanya, larut ke pikiran, larut ke emosi, ya. Sekarang kita mulai belajar untuk balik ke posisi awal. Nah, itu perlu jam terbang. Kalau Hmm. awalnya 1 menit, kita sadar, kemudian lupa, it's wajar lah, nggak apa-apa. Nah, ketika lupa, nanti akhirnya kan ingat lagi. Ya udah Oh tinggal iya sadar iya. lagi, nanti lupa ya tinggal sadar lagi. Kalau ada rasa bersalah, ya nggak usah ditanggapi, cukup disadari. Hmm, 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 hmm. Nah, itu buat sahabat-sahabat ya yang ingin memperdalam tentang eh, apa praktek open awareness seperti ini. Nanti Mas Riko di tanggal 13 sampai 14 Desember ya. Itu ada kelas online Zoom selama 2 hari. Teman-teman nanti bisa ikut join, diperdalam di sana, praktek di sana itu. Hari hari pertama ngapain, hari kedua ngapain Mas biasanya Mas? Oke, jadi hari pertama itu kita selama sekitar 5 jam, 5 jam atau 4 jam ya. Hmm. Kita membahas tentang pikiran, pikiran itu apa, kemudian penyaksian itu apa, kemudian cara menyaksikannya gimana, terus slip-slipnya di mana, keplesetnya di mana. Nah, itu penting. Nah, setelah Hmm. pikiran, kita baru lanjut ke emosi. Emosi itu apa sebenarnya, kemudian penyaksiannya gimana, kita ajari cara yang sederhana dan cara yang kompleks. Kalau kalian kesusahan, pakai cara yang sederhana. Nah, itu. Biasanya gitu, dikasih cara yang sederhana, biasanya malah lebih kesusahan. Nah, itu. Iya, 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 iya. Tapi memang kalau sudah add fun gitu, Mas, Hmm. sebenarnya sudah tidak apa tuh namanya, meskipun sudah tidak memposisikan diri di dimensi belakang, langsung merasa menjadi satu kesatuan utuh dengan semesta gitu. Iya nggak sih kira-kira? Kalau 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 misalnya ada yang misal sudah di level itu gitu, mungkin nggak bisa langsung kayak gitu gitu, Mas. Oke, sekarang gini, apa ini namanya? Merasakan kesatuan dengan semesta itu termasuk fenomena. Fenomena yang terjadi di kesadaran. Jadi itu cuma fenomena. Terkadang kita mengalami, terkadang enggak. Tapi Hmm. ruangnya itu selalu ada. Jadi pengalaman menyatu sama semesta itu adalah fenomena yang muncul dan tenggelam. Itu kan sensasi kan. Hmm. Sensasi utuh, sensasi eh, lengkap, dan lain-lain. Itu cuma fenomena. Kalian Hmm. mengalami sekali, kemudian kalian mencari, nggak akan nemu lagi. Karena itu cuma fenomena. Jadi yang tak tekankan di sini, tidak ada yang perlu dicari. Karena ruangnya selalu ada. Ruang dari Hmm. semua pengalaman. Nah itu.
Jadi biasanya orang kelirunya di situ, mencari sensasi penyatuan dengan semesta. Padahal ketika kalian hadir sebagai kesadaran, kalian paham secara aktual bahwa semesta itu hanya ekspresi dari diri kalian sendiri. Tidak ada Hmm. yang satu dan tidak ada yang mengalami penyatuan. Oke, 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 oke. Nah, sekarang itu kan marak yang namanya spiritual empowerment gitu ya, Mas ya. Ada Hmm, law of attraction, kekuatan pikiran, kekuatan hmm, vibrasi gitu. Nah, Mas Riko ini nih respon secara subjektif dan jujur hmm, ya. Gimana sih Mas Riko melihat hal itu dalam perspektif kesadaran, meskipun pahit, meskipun pedas, sampaikan aja Mas Riko, hmm, karena kita di Ngaji Roso tuh pengen bener-bener tahu yang sesungguhnya, yang seutuhnya gitu. hmm. Gimana Mas? Oke, jadi gini, entah itu law of attraction, kekuatan pikiran ataupun vibrasi, ya itu benar. Jadi pikiran A akan mengekspresikan pikiran A juga, perasaan A juga mengekspresikan perasaan A. Jadi kalau kalian rasanya bahagia, yang terekspresi adalah bahagia. Hmm. Tapi yang perlu kita garis bawahi adalah manifestasi itu bukanlah sesuatu yang kita lakukan. Itu bukan doing, tapi being. Jadi manifestasi itu terjadi sejak kita lahir sampai sekarang. Itu bukan sesuatu yang kita lakukan, itu otomatis. Jadi kalau kalian dalam seharian, mungkin dalam setahun ini dominannya sedih ya, realitanya akan sedih. Kalau dominannya bahagia ya realitanya bahagia. Nah, kesalahan kita adalah ini berusaha mengubah proses di sistem yang terluar, yaitu pikiran ataupun emosi. Kita Hmm. berusaha mengubah pikiran, padahal pikiran itu asalnya dari mana? Kita perlu tahu. Perasaan asalnya dari mana. Ya. Ketika kita identitasnya miskin, kemudian kita membombardir afirmasi kaya selama 1 jam, tapi 23 jam sisanya ya sistemnya dominan lagi, miskin ya, yang tercermin adalah miskin. Jadi yang perlu diubah adalah sistem keseluruhannya. Ubahnya Hmm. ya kita harus sadar dulu siapa diri kita yang sejati. Hmm. Itu penting. Oke, oke, Jadi oke. ada beberapa orang berhasil law of attraction, yang lain enggak. Ya karena identitasnya berbeda. Jadi ketika kalian identitasnya dari awal sudah bahagia, mau praktek law of attraction, mau praktek visualisasi dan lain-lain, ya akan berhasil saja karena selaras. Hmm, 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 hmm. Gitu. Nah, eh jadi gini teman-teman semuanya, eh ada banyak ya, ada bukunya Mas Riko tuh kan sekarang kalau nggak salah ada 4 ya Mas ya, 5 empat kalau. 5 ya, Iya, Eleftheria, Satu Jeda, Bayang-Bayang Tuhan, The Black Book, Satsang itu satunya apa ya? jana. Oh ya, Jana ya. Oke. Nah, nanti teman-teman mungkin yang ingin mendalami pikiran-pikiran unik, hasil buah karya Mas Riko ini, silakan mungkin bisa diakses di ini, hubungi admin Ngaji Roso saja gitu. Nah, di salah satu bukunya beliau, yang judulnya The Black Book Satsang itu, ada fakta yang menarik yang diungkapkan sama Mas Riko, di mana sebenarnya kita ini lagi kebalik gitu, salah kaprah gitu. Awalnya itu kan fungsi pikiran itu kan sebagai perantara untuk memenuhi kebutuhan raga dan jiwa gitu ya Mas Riko. Nah, sekarang Mm, tuh raga kita itu kebalik gitu, untuk memuaskan dan memenuhi pikiran itu sendiri gitu. Setelah kemudian kita mencapai satu titik goals gitu, ya kita pikir kita akan benar-benar bisa bahagia, tapi ternyata kenyataannya enggak. Itu hanya euforia sesaat dan pikiran menawarkan sesuatu goals lagi gitu. Nah, itu mungkin perlu untuk diperdalam lagi Mas Riko, biar kita tahu, oh gini toh gitu. Oke, jadi awalnya ini kita itu mencari arah yang salah. Entah itu kita mencari kebahagiaan, entah itu label kebahagiaan diganti ketuhanan, kita mencari ke arah yang salah. Pencarian pasti arahnya keluar. Pencarian tidak pernah ke dalam. Namanya Hmm, cari, ya kan? ya. Mencari kan berarti yang dicari adalah sebuah objek kan.
Sedangkan diri sejati ataupun ketuhanan itu bukan objek. Hmm. Ketika di area makrifat ada konsep kenali dirimu, ini adalah diksi yang cenderung cukup salah. Karena Oke. dengan mengenali diri akhirnya kepisah jadi dua, yang Oh iya mengenali iya iya. dan yang dikenali. Nah, pertanyaannya yang mengenali siapa, yang dikenali siapa, yang asli yang mana? Nah, kalau dari diksi kenali dirimu, berarti yang asli adalah yang dikenali. Berarti yang mengenali palsu. Nah, ini Ya. akhirnya arah pencariannya akan salah. Kalian akan nyari objek terus-menerus. Keberduaan malahan ya Mas ya. Entah itu kita berupaya mencari suara yang apa suara ketuhanan, entah itu kita berusaha mencari gambaran cahaya atau gambaran apapun itulah. Jadi yang perlu kita tekankan adalah sejak awal yang mengenali itu adalah yang asli, yang dikenali itu adalah ekspresi dari yang mengenali. Jadi Hmm. ketika kita pakai diksi kenali dirimu, ya kenali yang mengenali, Yang asli itu yang mengenali, yang dikenali adalah ekspresi dari yang mengenali. yang mengenali. Hmm. Oke, oh Nah, itu gitu. Iya penting. iya. Hmm. Kalau Hmm. salah, kalau kita salah memahami ya arah pencarian kita akan salah terus-menerus dan akhirnya bulat sampai berpuluh-puluh tahun. Hmm. 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 Nah, itu tadi Mas kaitannya sama apa ya mengejar goals gitu. Akhirnya kan Hmm, di titik ini kan kita baru menyadari ya bahwa iya ya, goals terus akhirnya kita nih sibuk mencari duniawi secara berlebihan hmm, gitu. Dari yang sebenarnya awalnya itu kan sebatas kayak apa ya, kayak pemenuhan kebutuhan hmm, untuk menjadi pencarian dan pengejaran materi tanpa ujung gitu kan. Ya kita betul. akhirnya bener-bener mungkin kelihatan bahagia, kelihatan sukses gitu. Tapi sebenarnya jujur loh kita kayak kayak berada di neraka gitu loh. Kayak Hmm, kita itu eh tidak apa, tidak benar-benar menemukan sesuatu kondisi yang memang benar-benar bahagia dari dalam gitu kan Mas Riko? hmm. Ya, jadi begitu. Jadi ya ini kita salah arah mencari. Jadi ketika Hmm. benar, kita tidak mencari, kita hadir sebagai subjek, akhirnya ya kita sadar bahwa kita adalah sumber dari segalanya. Tapi Hmm. tidak aku, ya cuma sumber, tapi tidak ada keakuannya. Tidak Hmm. bisa disebut aku, tidak bisa disebut sebagai dengan nama, tidak bisa disebut sebagai individu tertentu. Jadi ya wis, ya kesadaran yang sadar, tapi Hmm. bukan itu. Ketika kita ada di situ, kita tahu secara aktual bahwa kita sudah lengkap dan sudah sempurna. Nah, dari tahu itu akhirnya ya realita mengikuti. Jadi di ajaran manapun, entah Islam, entah Kristen, entah itu mungkin Yahudi, Hindu, Buddha, jadi ajarannya itu aslinya sama. Jadi siapapun yang mengejar tidak mendapatkan, siapapun yang tidak mengejar ya malah dikejar. Oh gitu ya. Hmm. 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 Hanya diksinya yang beda-beda. Tapi Makanya ini rawan disalahpahami. Jadi hmm. ketika seorang tercerahkan bilang bahwa eh, keinginan itu adalah penderitaan, itu diksinya kurang benar. Hmm. Oke, jadi yang benar adalah hasrat menginginkan itulah yang bikin menderita, bukan keinginannya, hasratnya, tapi adalah aktivitas menginginkan. Jadi ketika kita hadir sebagai kesadaran, ada keinginan, itu rasanya sudah ada. Jadi tidak ada hasrat menginginkan, walaupun keinginannya muncul, objeknya muncul, tapi hasrat atau upaya menginginkan itu tidak ada. Tapi ketika kita hadir sebagai individu, karakter tertentu atau identitas, ketika keinginan muncul ada gap. Oh, aku belum punya. Nah, karena ada gap muncullah aktivitas menginginkan. Nah, makanya menderita. Nah, artinya ketika selagi kita masih dominan hidup sebagai karakter atau identitas yang terpisah, individu yang terpisah, ya maka selalu ada penderitaan. Makanya tipe manusia itu dibagi menjadi dua tipe, yaitu yin dan yang, menurut keinginannya. Menurut objek keinginan. Jadi kalau di pikiran kalian sering muncul objek keinginan banyak,
ya itu berarti kalian tipe yang. Kalau dalam setahun cuma mungkin 5 objek atau mungkin 1 objek kali besar, ya berarti kalian struktur energinya tipe yin. Dan itu nggak ada kesalahan di situ. Ya, jadi biasa aja. Tapi ketika orang tipe yang mulai belajar spiritual, terus dikena dogma bahwa keinginan itu membuat penderitaan, ya mereka justru akhirnya terdogma untuk menekan keinginan mereka. Nah, ketika ditekan, ketika mereka tidak tahu apa arti dari keinginan, dan padahal yang membuat penderitaan dan bikin menderita itu adalah hasrat menginginkan, bukan keinginannya, akhirnya kehidupan mereka justru malah turun karena mereka menekan keinginannya yang banyak. Nah, itu penting itu. Nah, eh tapi mungkin nggak sih Mas, sesama yin itu mereka jatuh cinta dan memutuskan untuk berkeluarga gitu. Karena aku belum bisa mendeteksi ya, tapi yang Hmm. jelas ini sama-sama anak, sama-sama pendiamnya, Hmm. terus kemudian kayaknya juga nggak terlalu apa banyak keinginannya, terus menyatu dalam sebuah keluarga gitu. Nah, bagaimana Mas melihat hal ini? Jadi kemungkinan besar hampir tidak mungkin, kecuali ada poin-poin tertentu yang akhirnya mereka terpaksa. Mungkin mereka merasa susah dapat jodoh atau mungkin dijodohkan. Nah, itu bisa jadi. Tapi kalau soal ketertarikan itu hampir tidak mungkin. Jadi pasti ya pasangan yin ya pasti yang banyak keinginan ya pasti pasangannya yang tidak terlalu banyak keinginan itu. Iya, 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 iya. Oke, Jadi oke, oke, oke. ketertarikan itu hanya muncul ketika sesuatu secara strukturnya itu berbeda. Mm-mm. Oke, 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 Mas. Nah, Mas, eh kalau kalau kita melihat tubuhnya manusia itu kan lengkap ya, Mas ya. Mas Riko Hmm. mengatakan bahwa manusia itu bisa tumbuh besar seperti tumbuhan, bisa bergerak dan punya keinginan seperti hewan, bisa membangkang seperti iblis, bisa taat seperti malaikat gitu. Nah, di dalam diri manusia yang seperti itu, kalau misalnya Mas Riko lagi bangun tidur tuh kira-kira dalam mode apa, Mas? Oke, jadi ini kalau aku sendiri ya bangun tidur itu kosong. Nah, ketika Kosong. kosong ya pertahankan benar-benar kekosongan kalian. Awal ya cobalah 5 menit, kemudian 10 menit, kemudian 15 menit, paling bagus ya 1 jam. Jadi kalian bangun itu jangan langsung pegang HP atau jangan langsung eh, intinya bangun lebih pagi agar kalian bangunnya itu tidak terburu-buru. Jadi kalian bisa agak lama di kasur kalian, kalian bisa diem dulu ya minimal 15 menit lah. Hmm. Jadi ketika kalian bangun awalnya langsung tergesa-gesa kalian karena kalian takut telat kerja, seharian setelahnya pasti ya kehidupan kalian kan dipenuhi konflik karena dari awal bangun kalian sudah konflik dengan diri kalian sendiri. Kalian tergesa-gesa, kalian langsung memakai identitas kalian secara kacau dan lain-lain. Jadi awal bangun itu adalah momen yang sangat penting. Kalau kalian kerja jam 8 ya cobalah bangun jam 6 berarti. Jadi kalian bisa bersantai di kasur dulu setengah jam, kalian bisa hening, kalian bisa menyadari pikiran kalian, kalian bisa mencoba agar tidak larut ke pikiran dan perasaan kalian sehingga kalian tidak masuk ke identitas lama kalian masing-masing. Jadi Hmm. itu penting. Kalau kalau teman-teman yang ikut kelas letting in itu kan diajari kan caranya menghuni tubuh dari dalam gitu kan, Hmm. mengenali pikiran dari dalam dirimu dan memposisikan diri di dimensi belakang untuk kemudian eh mengalami pengalaman semesta untuk melihat pikiran dari dalam tubuh gitu kan. Nah, Mas Riko tuh kalau pas bangun tidur tuh di posisi yang mana gitu. Artinya atau kosongnya itu yang sudah nggak pakai teknik-teknik itu langsung otomatis atau seperti apa kalau boleh tahu, Mas? Oke, jadi semua manusia di 5 detik pertama itu natural pasti kosong. Kalau bangun tidur ya, karena Hmm. tidurnya kan pasti kosong kan, tanpa identitas kan. Pikirannya juga nggak aktif. Jadi lima detik pertama itu pasti kosong. Nah, tinggal kalian mau nerusin naturalnya kalian atau kalian langsung tergesa-gesa kemudian secara tanpa sadar kepasang identitasnya.
Jadi itu. Hmm. Jadi 5 detik pertama itu pasti kosong, ya tinggal diterusin. Kalian cukup bangun tidak tergesa-gesa, kalian bisa santai-santai setidaknya 15 menit ya aman. Jadi Hmm. Hmm. nggak Hmm. perlu Hmm. Hmm. diupayakan pakai teknik apa, nggak usah. Jadi 5 detik pertama itu pasti sudah kosong. Kalau diupayakan itu kan yang masih latihan kan Mas. Gimana Mm-mm. gimana kita masih latihan tetap diupayakan dah Mas. Tadi Enggak. Mas Riko mengatakan Mm-mm. jangan diupayakan, jangan nah, gitu itu gimana tuh? Mm. Justru ketika ada upaya untuk hening, berarti kalian tidak hening. Sama. Hmm. Misal Hmm. Mas Hendra nggak bisa tidur, Hmm. kan? Tidur ini kan sebuah fenomena kan. Berarti kan ada prasyaratnya kan, agar Ya. terjadi. Nah, fenomena tidur ini bisa terjadi kalau badan rileks, pikiran nggak terlalu rame, lalu lintasnya itu nggak terlalu cepat, ya kan? Nah, ketika Mas Hendra nggak bisa tidur, terus berusaha tidur, otomatis tubuhnya tambah tegang. Yang Iya, kedua, iya. otomatis pikirannya tambah rame. Betul. Gimana ini cara tidur? Tak tarik nafas, tak anu. Lama-lama makin nggak bisa tidur. Jadi Iya. kita perlu menunggu, nggak ngapa-ngapain. Jadi ditunggu aja pikirannya, ditunggu fenomena tidur, pasti kalian akan tertidur sendiri. Makanya kalimatnya atau diksinya itu tertidur, bukan menidurkan. Hmm. Sama. Tertidur bukan menidurkan. Iya, 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 tahu-tahu. Di dalam kesadaran pun ternyata juga sama gitu ya. Nah, Tidak perlu diusahakan gitu ya. hmm, hmm. Hmm. Nah, ada satu lagi yang mungkin ini butuh butuh apa ya pemahaman yang mungkin memerlukan sumbu yang agak panjang gitu di mana dari obrolan saya bersama dengan Mas Riko sampai di titik ini kan kalau dalam perspektif kesadaran kan tidak ada yang namanya baik, tidak ada yang namanya buruk. Semuanya hanya peran, semuanya hanya ekspresi dari ketuhanan atau kesadaran gitu. Sementara manusia tuh hobi banget gitu kan, jadi sutradara untuk menghakimi aktor-aktor lain gitu. Hmm. Nah, eh kehidupan bebas di luar negeri itu jangan-jangan mereka sudah memahami ini semua, Mas. Gimana, Mas? Oke, jadi gini, kita harus mulai bisa membedakan antara sex free sama free sex. Mm-mm. Oke. Jadi sex free itu ya kita ganti gonta-ganti pasangan. Hmm. Sex free sex. Nah, untuk sex free kita melakukan seks secara total tanpa adanya dogma tentang seksualitas. Oke, Ketika oke. kita tidak ada dogma seksualitas, kita akan cenderung bertahan pada satu pasangan. Itu hal Mm-mm. yang cenderung hampir pasti 90%. Hmm. Itu bedanya. Hmm. Nah, masalahnya di luar negeri itu juga masih banyak yang Free sex. dogma secara seksualitas. Mereka Oke. masih menganggap seksualitas mereka adalah hal yang salah, mereka merasa Hmm. bersalah ketika mereka horny dan lain-lain. Jadi itu bukan soal kita ada di Indonesia atau di luar negeri, karena secara struktur dogma ya semuanya hampir kena kalau Hmm. soal seksualitas. Karena di agama apapun kita hampir pasti disuruh untuk melawan seksualitas kita sendiri. Padahal secara dasar kita lahirnya melalui aktivitas seksual. Berarti tubuh kita adalah secara utuhnya atau secara dasarnya berarti adalah sel seks yang mengalami diferensiasi menjadi jaringan, kemudian spesialisasi menjadi organ, kemudian menjadi tubuh lengkap. Tapi unit terkecilnya tetap sel seks. Itu. Hmm. 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 Bukan soal aktivitas seksualnya, tapi adalah soal energi seks kalian. Apa yang kalian lakukan, apa yang kalian rasakan ketika kalian terangsang. Nah, itu yang penting. Kebanyakan orang ketika terangsang, mereka merasa bersalah. Nah, karena mereka merasa bersalah, ataupun karena mereka merasa tidak nyaman dengan sensasi terangsang tersebut, akhirnya mereka melakukan hubungan seksual untuk mengalami relaksasi atau pembuangan dari rasa horny tersebut. Nah, itu yang salah. Hmm. 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 Itu Hmm. yang perlu kita sadari. Rasa tidak nyaman terhadap sensasi
energi yang naik atau sensasi seksualitas. Oke, jadi akhirnya kita tahu bedanya free sex sama sex free. Mm, Sex free itu berarti kita melakukan seks secara totalitas tanpa ada dogma dan doktrin waktu kecil gitu ya. betul. Oke, 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 Gitu. oke. Jadi memang Nah, soal mm-mm. soal ini Mas Hendra memang penting. Jadi baik dan buruk, positif negatif itu yang memecah belah kita sih. Dan itu pikiran, itu ego. Heeh. Ketika kita menghakimi sesuatu baik, menghakimi sesuatu lainnya buruk, ya kita maju ke depan, ikut ngotak-atik. Ya sama, Hmm, pastinya yang tentang baik buruk yang paling apa ya, yang paling berbahaya untuk masa-masa sekarang itu ya di area keinginan. Kita menjudge bahwa keinginan itu hal yang buruk dan tanpa keinginan itu adalah hal yang baik. Padahal dua-duanya sama. hmm, 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 hmm. Jadi tidak perlu diartikan bahwa keberadaan keinginan itu adalah hal yang buruk. Ya keinginan ya memang apa adanya. Jadi keinginan itu termasuk gerakan yang ya adalah ekspresi dari kesadaran itu sendiri. Ya Hmm, hmm, yang tadi, kalau yang ya secara naturalnya dia akan banyak objek keinginan dan itu wajar. hmm. Berarti Gitu. kalau ada orang yang dalam hidupnya itu hampir senantiasa fokus melawan melawan penipuan, melawan kebohongan, melawan praktik ijazah palsu dan Hmm, lain sebagainya dan seterusnya. Itu berarti sebenarnya dia masih eh, belum menyadari kehidupan ini secara utuh gitu. Atau gimana, Mas? ya karena mereka berada dalam plan perlawanan terus-menerus. Jadi Hmm, ada intinya ini, ketika kita berkonflik sama pikiran kita sendiri, berkonflik sama emosi kita sendiri ya otomatis dalam lingkaran yang lebih luar kita akan berkonflik juga. Kalau kita berkonflik dengan pikiran dan emosi kita, ya kita akan konflik sama istri kita. Itu hal pasti. Kemudian kalau kita konflik sama istri, ya pasti ada konflik dengan rekan kerja, tetangga, kemudian sama orang lain, mungkin bahkan sama presiden dan lain-lain. hmm, Tapi ketika kita tidak ada konflik dengan pikiran kita sendiri, tidak ada konflik sama perasaan kita sendiri, kita bisa menerima, kita bisa membiarkan, ya kita akan bisa menerima pasangan kita padanya. Kita bisa menerima tetangga kita, nggak ada konflik, ya otomatis kehidupan ini tidak ada konflik. hmm. Nah, itu Mas, penting. oke. Pikiran yang sudah disadari itu kan Mas Riko sebut sebagai sebagai akal gitu. Karena di situ letaknya free will gitu kalau saya nggak salah ya. Mm. Berarti kalau pikiran tuh belum disadari, dia bisa disebut sama halnya juga dengan nafsu nggak, Mas Riko? Jadi gini, jadi apa yang disebut akal atau apa yang disebut kalau di Buddhis itu disebut mind tapi M-nya besar. Oke. Yang disadari sebagai objek itu M-nya kecil. Itu Mm-mm. adalah yang mundur ke belakang tadi, ruangnya atau kesadarannya, bukan objeknya. Jadi yang disebut akal atau yang disebut mind dengan M besar itu adalah kesadaran. Ruang di mana semua pengalaman termasuk pikiran dan emosi muncul dan tenggelam. Itu adalah ruang kehendak atau ruang free will. Hmm. Itu. Nah, saat kemudian muncul nih di dalam pikiran Mas, sesuatu yang misalnya kita anggap secara ego tuh tidak kita kehendaki gitu Mas. Terus Mm-mm. kemudian kita mencoba untuk melakukan perlawanan gitu. Nah, Mm. Mas Riko kan sering mengatakan sesuatu yang kita lawan tuh justru akan melawanmu balik gitu kan. Mm-mm. Sesuatu yang ditahan-tahan terus itu akan kemudian meledak yang itu kemudian sekarang menjadi semacam kayak apa ya paradigma tersendiri buat teman-teman di Ngaji Rasul sehingga kemudian ada masalah pikiran kita ini oh, aduh aku nggak pengen ini kejadian sedih dan lain sebagainya itu Mas Riko hanya mengajari untuk amati pikiranmu dengan acuh tak acuh gitu ya. Hanya amati tanpa penolakan dan tanpa penghargaan gitu. Mengamati pikiran secara acuh tak acuh itu konkretnya seperti apa, Mas? Jadi gini, jadi ya pertama kita perlu tahu struktur aslinya. Jadi kejadian di luar itu adalah cerminan kondisi kalian di dalam. Itu Mm, penting. Jadi kalian harus tahu bahwa yang dicerminkan itu adalah diri kalian sendiri.
Iya. Jadi tidak ada yang bisa disalahkan. Kalau kalian di luar kejadiannya konflik, ya berarti kalian ada konflik dengan pikiran dan emosi kalian. Berarti kalian ada perlawanan. Makanya yang Hmm. di luar juga penuh perlawanan. Kalau kalian di luar penuh kejadian-kejadian yang menyedihkan, berarti di dalam kalian ada kesedihan. Jadi ya kita perlu tanya apa yang sedang dicerminkan oleh luaran. Nah, ketika kita tanya seperti itu, akhirnya kita masuk ke dalam untuk menyadari. Nah, cara menyadari yang benar itu panjang. Jadi kita itu bahas penuh 4 jaman di hari pertama Mhm. letting in online. Iya. Panjang karena banyak selipnya. Jadi kita perlu bahas itu sangat-sangat panjang. Ya, teman-teman, jadi Zoom-nya itu nanti 2 hari ya. Jadi Zoom-nya 2 hari. Teman-teman nanti bisa daftar di Ngaji Roso. Nanti di sana akan ada praktek letting in, terbebas dari penderitaan dan kejadian berulang. Ini masalah yang umum sih menurutku. Jadi looping terus gitu. Kita dihadapkan pada satu masalah yang sama dan itu berulang-ulang terus. Nah, maka kalau teman-teman ingin dapat solusi, silahkan nanti belajar praktek letting in di kelas online 2 hari ini. Nanti ada praktek periferal juga, di mana teman-teman sahabat semuanya akan diajak untuk stay di ruang kesadaran dengan cara yang mudah tentunya. Kemudian teman-teman ini penting akan diajak mengalami kelahiran kedua dari identitas lama ke kesadaran. Di sana juga misalnya untuk membantu teman-teman yang pengen lah apa yang goals-goals yang pernah aku list belum terwujud, itu ada yang namanya yin yang manifestation. Cara manifestasi termudah dengan pasangan dan otomatis hubungan akan menjadi harmonis. Nah, mungkin yang jadi problem adalah teman-teman yang belum punya pasangan gitu ya. Nggak jadi yin yang manifestation dong berarti ya. Jin manifestation atau yang manifestation. Lah gimana tuh Mas kalau kalau belum punya pasangan gitu Mas? Oke, jadi kalau belum punya pasangan ya secara struktur kesadaran kan yin yang kan, Mm-mm. ya kan. Nah, Ya. diam ada yang rame, sama aja. Tinggal diubah secara tekniknya aja, tapi ya nggak banyak. Tapi sama kan. Jadi ketika yin yang pasangan kan ada yang yin ada yang yang kan. Nah, di dalam diri kita itu juga sama. Aslinya bisa dipraktekkan individual, bisa dipraktekkan non individual atau berpasangan. Sama aja. Hmm, mm, mm, mm. Mas, aku tertarik ingin sedikit mengelaborasi tentang ini, Mas, tentang saat kemudian kita mengamati, mengamati tanpa apa ya, tanpa penolakan, tanpa penghakiman, tanpa apresiasi apapun gitu kan. Kadang kan di waktu momen-momen tertentu tuh aku bener-bener praktek gitu untuk kemudian tidak Mm-mm. tidak menolak apapun gitu ya. Nah, Mas Riko kan pernah mengatakan sampai kemudian kita tuh bener-bener berada di titik di mana kita bener-bener sadar ada interval gitu antara keheningan ya, di antara keheningan itu eh, interval keheningan di antara kemunculan pikiran tuh ada intervalnya gitu Mas. Tapi kan harus tetap kita amati terus dan lambat laun interval keheningan itu akan katanya akan semakin meluas gitu hingga akhirnya semakin memanjang dan mencapai titik nol. No mind kan di titik itu gitu. Nah, itu tuh gimana Mas? Dengan bahasa yang mudah gitu. Saat kemudian kita mulai berlatih seperti itu menurut Mas Riko gimana? Oke, jadi gini. Jadi kalau di tantra itu ada teknik nafas. Jadi kita diajari untuk menyadari nafas. Tahap pertama sekitar 1 bulan, kemudian kita disuruh menyadari jeda antar nafas. Jadi ada jedanya. Nafas masuk, kemudian jeda, kemudian nafas keluar, jeda, kemudian nafas masuk lagi. Nah, Hmm. kita dituntut untuk menyadari jedanya. Dikasih waktu 30 hari juga. Ya. Tapi poin pentingnya adalah kita dilarang berusaha menemukan jedanya. Semakin kita berusaha menemukan jedanya, semakin nggak ketemu. Karena jedanya tipis. Nah, praktek mengamati juga gitu Sebenarnya dong berarti. sama.
Karena sebenarnya jeda yang kita berusaha, yang kita mau sadari atau jeda yang mau kita sadari itu bukan objek. Hmm. Itu adalah subjek yang adalah diri kita sendiri. Makanya usaha justru membuat kalian mencari objek, akhirnya nggak ketemu. Nah, ketika kita santai menyadari nafas, lama-lama ketemu jedanya. Sama, pikiran juga gitu. Ketika kita sibuk mencari jeda antar pikiran, nggak ketemu. Tapi begitu kita cuma dengerin aja, santai, dengerin, pelan-pelan, kecepatan pikirannya menurun. Nah, ketika menurun, akhirnya kan semakin pelan, akhirnya kalian tahu jedanya. Mungkin awal-awal jedanya terasa sebagai objek, tapi begitu kalian praktek terus-menerus, jam terbangnya semakin tinggi, kalian akan semakin sadar bahwa jeda itu aslinya bukan jeda, tapi ruang. Ruang Hmm. di mana pikiran muncul dan tenggelam. Seakan-akan menjadi jeda, karena ketika pikiran muncul, seakan-akan ruangnya tertutup, ketutupan sama pikiran padahal enggak. Nah, begitu pikirannya tenggelam, hilang, sebelum pikiran lain muncul, seolah menjadi jeda, padahal ya ruang. Akhirnya kalian sadar, entah ada pikiran ataupun enggak, yang sadar atau yang hening ya tetap hening, tetap Oke. kosong. Nah, itu proses yang kalau kalian praktek tantra itu sangat-sangat panjang. Ini mungkin kalau teman-teman yang lagi live TikTok hari ini masih bingung, nanti diputar lagi di YouTube ya. Jangan-jangan nanti pikirannya banyak yang geliyeng gitu ya. Tapi tapi sekali lagi teman-teman yang ingin beli bukunya Mas Riko, buku-buku keren pokoknya. Serius serius beli bukunya Mas Riko ya, di Ngaji Roso kita ada. Silakan nanti hubungi kontak person yang ada di bio TikTok, dan nanti yang mau join kelas Zoom juga sama. Itu di bio TikTok itu ada kontak yang bisa dihubungi. Silakan teman-teman nanti bisa daftar kelas atau beli buku-bukunya Mas Riko gitu. Nah, Mas, ada nggak indikator jika kemudian sisi pikiran gitu sudah berada dalam kendali penuh kesadaran gitu. Lalu kemudian kesadaran sudah bisa menggunakan pikiran itu sesuai dengan kehendaknya gitu. Artinya kita sudah benar-benar bisa menjadi bos dari pikiran kita itu gitu. Yang sebelumnya kita justru malah diperdaya, diperkosa oleh pikiran itu. Tapi kemudian sekarang kita sudah bisa membaliknya dengan cara berlatih secara konsisten gitu. Indikatornya apa, Mas? Oke, jadi gini, Semen sadar nggak kalau pertanyaannya salah? Oh iya ya. Coba, kan pertanyaannya gini, apa pertandanya kalau kita sudah bisa mengendalikan pikiran? Nah, itu pertanyaan itu akhirnya membagi kita menjadi dua, pikiran yang dan yang bukan pikiran. Seolah-olah ini beda. Nah, ini Hmm. akhirnya membuat munculnya sosok yang mau menghentikan pikiran, sosok yang mau mengendalikan. Hmm. Kemudian Hmm. dia Hmm. akan pakai Oh pikiran iya iya iya. untuk, ya Oke. kan? Kan, Nisa jadi dua kan. Hmm. Tapi Hmm. Oke ketika oke. kita sudah mengalami secara total dan kita cukup jeli untuk apa ya, mengartikan makna pertanyaan, akhirnya kita tahu bahwa kesadaran dan pikiran itu adalah satu, bukan dua. Nah, karena bukan dua, bahkan satu juga tidak ada, karena itu angka. Pertanyaan tadi tuh masih ada Nah, keterpisahan gitu, masih ada betul. perlawanan gitu ya. Hmm. Oke 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 Jadi oke. ketika kita mengalami aktual kesadaran, kita akan tahu bahwa pikiran itu cuma sebatas ekspresi dari kesadaran Hmm. yang adalah Hmm. diri kita sendiri. Nah, artinya tidak ada yang mengendalikan dan tidak ada yang berusaha memanfaatkan. Karena ketika kalian ada sebagai kesadaran, ya semua versi pikiran sudah ada secara bersamaan. Tinggal kalian Hmm. free will-nya mau ke arah pikiran yang mana, mau ke arah perasaan yang mana, mau ke arah identitas yang mana. Nah, itu panjang. Hmm. Hmm. Jadi Hmm. untuk sekarang ya menurutku primernya adalah bagaimana kalian shifting primer dari identitas, shifting primer dari pikiran dan emosi kalian ke kesadaran. Nah, ketika kalian sudah sadar ya nanti gampang. Hmm. 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 Nah, Mas, sebelum praktik di kelas letting in itu, Mas Riko kan selalu memberikan saran buat peserta untuk
berdiri telanjang tanpa pakaian di depan cermin dengan istilah Hmm, mirroring gitu ya. betul. Lima manfaat mirroring jika kemudian dilakukan secara konsisten dan idealnya berapa hari melakukan itu dan apakah kemudian setiap orang waktunya beda-beda tergantung tingkat kenyamanannya atau bagaimana itu. Lima manfaat mirroring itu Mas. Apa Mas kira-kira? Oke, jadi gini, eh, mirroring itu kenapa kita perlu telanjang? Mm-mm. Sebelumnya mungkin tak spill sedikit sejarahnya lah. Jadi mirroring ini asalnya aku diajari nenek. Nah, nenek Oke. orang Jogja kan, kebetulan orang keraton kan. Jadi mirroring ini asalnya aslinya mungkin ya ilmu Jogja, aku nggak tahu juga sumbernya dari mana. Jadi aku diajari untuk bercermin, tapi waktu itu beliau nggak ngajari untuk telanjang. Jadi telanjang itu modifikasi nyoba-nyoba. Jadi awalnya kita bercermin, natap wajah kita, natap apapun yang ada di tubuh kita, kemudian eh, petunjuk dari beliau adalah disuruh untuk menyadari apapun yang muncul, entah itu berupa tayangan, entah itu berupa perasaan atau suara di kepala atau apapun, dibiarkan saja. Nah, kemudian aku iseng-iseng nyoba telanjang. Ternyata ketika telanjang yang keluar itu lebih banyak dan lebih jujur. Nah, poin pentingnya adalah ketika sudah muncul ke permukaan, ketika perasaan yang selama ini kita tidak sadari sudah muncul ke permukaan, ya dibiarkan apa adanya. Jadi mirroring itu latihan, latihan untuk membiarkan pikiran dan perasaan kalian apa adanya. Ketika mirroring kalian benar, manfaatnya adalah yang pertama adalah itu adalah latihan untuk sadar. Jadi kalian dari hari ke hari kalian akan lebih sadar. Yang kedua adalah yaitu akhirnya efeknya tubuh kalian lebih rileks. Hmm. Ketika kalian mirroringnya benar, berarti banyak struktur-struktur energi yang padat atau yang stuck itu akhirnya jadi cair sehingga aliran energinya bisa lancar. Nah, Bisa ketika dibilang bisa dibilang lancar, emosinya bisa nah, rilis dengan sendiri nggak? iya betul. Jadi dibiarkan Hmm. apapun muncul. Itu. Bisa tambah ini nggak? Bisa tambah ganteng, tambah cantik, tambah beraura nggak Mas dengan praktik itu? Oke, jadi gini. Jadi ketika kita melihat diri kita ganteng atau diri kita cantik, ya akhirnya orang lain juga melihat seperti itu. Hmm. Oh Kan? gitu. Tapi ketika ada orang ganteng banget secara fisikal, Hmm. mereka dia secara struktur mungkin dia tidak pede, kemudian strukturnya agak bungkuk dan lain-lain. Akhirnya kan kita melihat orang itu nggak menarik kan, Ya. gitu. Jadi ketika kalian mirroring, banyak pendaman keluar, kalian biarkan, efeknya kalian lebih pede ya, di mata orang lain ya terkesan lebih menarik. Itu. Akhirnya ya, ya seperti itulah. Hmm, 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 hmm. Nah, Mas, berarti pada saat kita kemudian open awareness itu kan sama halnya dengan kita sudah hadir, sadar hadir ya Mas ya? Iya nggak? Betul. Oke, oke, oke. Jadi kalau kalau aku membaca bukunya Mas Riko, Satsang itu kan akal hanya muncul saat kesadaran hadir, saat sadar hadir gitu. Pikiran selalu muncul saat kita hilang gitu. Jadi sebenarnya dalam hidup itu kadang aku bertanya-tanya berapa persen ya kita ini benar-benar hidup selama ini gitu ya. Ternyata nggak benar-benar hidup. Iya, inilah. Ya, Aduh, aduh. ya, makanya Osho kan bilang sebetulnya manusia itu selama 90% hidupnya itu jadi zombie. Hmm, 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 hmm. Sadar mereka tertidur larut ke dalam pikiran dan emosi mereka masing-masing walaupun matanya terbuka. Itu. Hmm. Oke. Mas, kalau boleh jujur ya, ilmu Hmm. vibrasi sama ilmu pikiran itu sebenarnya menghambat transformasi menuju kesadaran nggak sih? Enggak juga sih aslinya. Enggak ya? Enggak Justru ya? support sih. Tapi Itu yang saling melengkapi ya? ah, tapi yang perlu kita garis bawahi adalah jangan memaksakan vibrasi enak ketika secara jujur kalian tahu vibrasi kalian Iya, lagi iya. low lah.
Nah, itu. Jadi intinya adalah poin pertama ya jujur lah terhadap diri sendiri. Hmm. Itu penting sih. Karena di dunia modern itu kan jutaan orang mulai mengejar vibrasi yang positif gitu. Mm, Padahal katanya itu omong kosong gitu, industri halu lah dan lain sebagainya gitu. Tapi ternyata menurut Mas Riko sebenarnya bisa saling support ya Mas ya. Jadi yang perlu kita pahami adalah bahwa vibrasi yang low itu hadir bersamaan dengan vibrasi yang high. Makanya Hmm, tidak bisa dibilang low dan high karena hadir secara bersamaan, cuma beda varian. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang lebih buruk. oke, oke, Ya, oke, tinggal oke. kita free will-nya mau milih yang mana gitu. Hmm, 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 hmm. Nah, ini yang penting sekali ya. Jadi di beberapa podcast sekali lagi secara eksplisit barangkali Mas Riko menegaskan bahwa kebaikan dan kebenaran sejati itu benar-benar bisa muncul, bisa teraktualisasikan saat diri kita ini telah runtuh gitu atau ketiadaan diri gitu ya Mas ya. Dan Betul. nanti teman-teman kalau ingin diperdalam, ingin diperjelas lagi, mungkin nanti bisa join di grup WhatsApp-nya Mas Riko Hutama dengan Ngaji Roso. Dan di situ dialognya sangat berkualitas, sangat berbobot gitu ya. eh Tanggal berapa Mas Joko? Sekali lagi Mas Joko itu join nggak Mas Joko tuh? Itu join itu dia. Mas Joko, Ya coba Mas, coba itu dong kelas letting in online. Kenapa sih? Teman-teman yang seperti apa sih yang mungkin sangat cocok untuk Ini bisa loh. join di kelas letting in online nanti itu tanggal berapa? 13 14 ya? ya 13-14 2 hari Ya, gimana Mas? Dikit jam Mas 1 memberikan siang. ini Mas, memberikan penguatan tentang pentingnya kelas itu untuk menyadarkan teman-teman Mas. Oke, ya sebenarnya kelasnya itu nggak 2 hari ya. Sebenarnya kelasnya itu bisa 2 bulan karena yang penting itu pendampingannya. Jadi ketika di awal seminar mungkin teman-teman mencari teknik kan. Tapi nanti ketika di pendampingan itu kita lebih, Mas Riko lebih banyak menjelaskan tentang jebakan-jebakannya. Karena merubah dari diri yang sudah terbiasa berusaha menjadi diri yang menerima, ya gak gampang. Itu kan pola pikir, kayak seolah-olah pola pikir kita terbalik. Gitu. Padahal nggak usah dipikirin sebenarnya. Nah, itu ada banyak praktek di kelas ya untuk ya mengenalkan. Awalnya kan kita dari yang terbiasa mencari, terbiasa mengejar, terbiasa manifest, ya menjadi menerima. Nah, di awal di Mas Riko di kelas itu 90% praktek ya. Jadi langsung praktek nanti tahu-tahu paham. Dan yang paling penting itu ya buat teman-teman semua di grup alumninya. Karena di grup alumni itu ada sharing dari teman-teman yang lain, dari pertanyaan-pertanyaan itu relate semua sama kita sehari-hari. Jadi kita akan jauh lebih paham kalau kita ngikutin pendampingannya di grup alumni. Siap Mas. Oke, Mas, aku Dan sebenarnya ya lanjut lanjut. iya, dan gini kalau kami lihat ya, ini kan banyak juga dari teman-teman ngaji Roso. Kebanyakan yang ikut itu yang udah kemana-mana, Mas. Itu lebih mudah. Jadi yang ada dua yang lebih mudah sih, yang udah kemana-mana atau yang memang benar-benar baru. Iya, 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 iya. Nah, itu gampang itu. Anak-anak SMA itu keren sih. Belum Mereka banyak udah nggak konsep mikir ya. praktek aja, tahu-tahu udah tahu-tahu gitulah gitu Mas. Ya, Iya, iya, monggo iya. Mas. Oke, Mas Joko, matur suwun. Aku Ya, sebenarnya pengen ngobrol banyak, tapi nggak apa-apa lah ya. Mungkin bisa minggu depan lagi karena ada tamu ya. Jadi ada tamu. Mungkin ada satu pertanyaan untuk sebagai closing aja ya, Mas Riko kali ya. Siap. eh Hari ini tuh kan banyak, Mas. Orang tuh cari dukun tradisional dan banyak yang sembuh loh, Mas. Banyak yang sembuh, Hmm, Mas. Misalnya kayak sakit. Oh, kamu diguna-guna orang. Santet itu banyak yang sembuh loh, gila tuh. hmm, Gak tahu, tapi kok bisa kayak gitu ya? Terus ada orang yang cari dukun berdasi gitu ya. Dukun hmm, motivator, dukun trading, ya, hmm. dukun kripto dan lain sebagainya gitu. Pertanyaannya bukan soal sembuh atau nggak sembuh tadi ya. Kenapa sih kok manusia tuh mudah sekali menyerahkan nasibnya ke pihak ketiga gitu, Mas? Karena
ini mereka takut dan tidak cukup percaya diri. Makanya dukun-dukun itu pasti disebut orang pintar karena yang datang adalah orang-orang yang menganggap dirinya sendiri kurang pintar. Jadi ketika kita menganggap diri kita sendiri tidak mampu, kemudian kita tidak berani mengambil keputusan, mungkin dari kecil kita banyak diatur orang tua kita, akhirnya muncullah kebutuhan akan figur otoritas, akhirnya kita akan mencari pegangan, mungkin dukun beranak, mungkin dukun begituan dan lain-lain. Akhirnya ya kita akan memiliki persepsi atau asumsi bahwa aku kalau ke dukun ini aku akan kaya, ya kaya beneran. Jadi itu soal karena kita percaya. Dan yang paling riskan adalah kita melakukan tindakan seperti itu karena kita percaya dengan pikiran kita sendiri yang merasa tidak mampu. Makanya prakteknya adalah dengarkan suara pikiran tanpa memihak salah satu suara sekalipun. Oke, 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 oke. Baik, Mas Riko, terima kasih banyak. Jadi selalu menarik kalau ngobrol dengan Mas Riko dan selalu kita mendapatkan sesuatu hal yang baru. Teman-teman, jangan lupa yang mau memperdalam bahasan ini, praktik kesadaran ini, silakan nanti bisa join di tanggal 13-14 Desember kelas Letting In 2 hari. Dan nanti dilanjutkan di grup dialognya. Prinsipnya adalah di dalam buku The Black Book Satsang itu pokoknya buku wajib ya buat teman-teman ngaji Roso ya. Serius, saya sangat rekomendasikan. Jadi benar-benar kita akan diajak untuk menghuni diri kita sendiri, merasakan kehidupan di dalam tubuh kita sendiri, dan merasakan kehidupan di sekeliling kita gitu ya. Kita akan benar-benar lahir ya, merasakan kelahiran kedua tuh. Nanti teman-teman Mas Riko baca bukunya tuh enak banget, jadi perpaduan antara tulisan konsonan dan vokal itu jadi asik gitu ya. Jadi silakan nanti teman-teman dapatkan, harganya 195.000. Teman-teman hubungi kontak person Ngaji Roso aja. Mas Riko, Mas Joko, terima kasih banyak waktunya. Terima kasih. Kita Oke, ketemu lagi kami Mas. di minggu depan ya, teman-teman. Makasih Mas. Yuk. Dadah.